Jika kolektor itu mengancam, terus memberikan intimidasi, nah teman-teman bisa melaporkan ke polisian. Contohnya dengan pasal 368 ya. Laporkan saja ke polisian. Halo Sobat Gabay, masih bersama saya Stefani. Oke, hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya, atas like-nya, atas subscribernya yang teman-teman selalu melihat bahkan menunggu channel kami. Nah, di sini ada yang menanyakan ke saya mengenai kolektor lapangan atau petugas lapangan yang datang ke rumah. Cara berbicaranya seperti apa sih? Cara untuk negosiasinya seperti apa sih? Nah, sebenarnya sangat mudah ketika teman-teman didatangi petugas lapangan. Jadi petugas lapangan banyak tipenya. Ada yang tipenya santai, ada yang tipenya biasa aja, ada juga yang tipenya ngegas, ada juga tipenya marah-marah. Jadi banyak tipe. Tergantung yang mendatangi. Nah, jadi begini, ada beberapa orang yang tidak didatangi oleh aplikasi-aplikasi yang mempunyai petugas lapangan di Indonesia. Gitu ya. Jadi ada juga yang tidak didatangi. Ada contohnya di Jogja ada Aku-Laku, ada Kredivo, ada On Kredit. Tapi kok ada aja yang lolos. Ada aja yang tidak didatangi. Karena saya kasih alasannya. Karena mereka tidak dapat menemukan alamat teman-teman, alamat saudara-saudara. Mereka tidak dapat menemukan. Nah, di sini juga teman-teman harus bisa pahami ketika mengajukan transaksi itu di mana dan mengajukan pinjaman itu di mana. Saya akan beritahu karena ketika teman-teman pinjam, belum tentu akan didatangi ke alamat yang pinjam atau alamat domisili. Bisa aja kantor, bisa aja kosan. Karena banyak yang saya temukan di lapangan dan saya tanya-tanya beberapa petugas bahkan headnya daripada collision ini. Saya tanyakan secara langsung. Domisili dia luar Jawa. Dia kuliah di Jogja. Ketika dia bertransaksi awal di luar Jawa. Nah, ketika dia mengajukan suatu transaksi yang kedua, dia di Jawa atau di Jogja. Dia ngekos. Ketika dia gagal bayar, kok bisa kolektornya tahu kosannya? Kok bisa petugas lapangannya tahu lokasinya? Berarti, ketika teman-teman meminjam, bukan patokannya domisili ataupun KTP. Nah, di sini hati-hati. Ya, apalagi Aku-Laku, Kredit Pintar, Home Kredit, Kredivo ini hampir di seluruh kota-kota besar Indonesia ada. Gitu ya teman-teman. Mas, saya KTP Jakarta, tapi saya kuliah di Jogja. Waktu itu saya pinjam pertama, saya di Jakarta. Terus saya pinjam kedua di Jogja. Kok kenapa yang didatengin Jogja bukan Jakarta? Karena transaksi akhir saudara itu dilihat. Transaksi akhir saudara itu dilacak. Transaksi akhir saudara yang akan didatangi. Pokoknya transaksi akhirnya di mana? Apalagi kredit misalkan handphone atau laptop. Dikirimnya di kantor atau di alamat KTP atau domisili atau kos-kosan. Pasti yang didatengin sesuai alamat yang dikirim. Jadi tidak nentu ya, tidak sesuai dengan alamat KTP pun FC ini atau petugas lapangan akan tahu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini harus bisa paham mengenai hal seperti ini. Bukan KTP, bukan patokannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jelas, bukan KTP patokannya. Tapi transaksi akhirnya di mana? Ini yang banyak saya temui di Jawa Tengah termasuk dan di Provinsi Yogyakarta khususnya. Karena saya menangani sukupnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ada juga di seluruh Indonesia. Saya akan tanyakan ke teman-teman.
domisilinya di mana, KTP-nya di mana. Tapi kok yang didatengin kos-kosan saya. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan kaget. Nah, jadi DC itu atau FC itu bukan melacak, tapi transaksi akhirnya di mana. Bahkan kalau memang dia tidak bisa menemukan, menghubungi kontak-kontak terdekat yang ada di kontak darurat. Akan ditanyakan, teman-teman lokasinya di mana saat ini. Ataupun menanyakan langsung kepada tetangga yang di sebelah rumah atau sebelah kos-kosan. Apakah benar orang ini tinggal di sini? Gitu teman-teman ya. Lalu jangan pernah menjanjikan pembayaran atau menjanjikan payment. Jelas ya? Jangan menjanjikan pembayaran ataupun payment. Karena kalau teman-teman menjanjikan pembayaran atau payment, pasti mereka akan menulis PTP. Nah, PTP ini apa sih mas? Kalau DC ini masih tahu PTP. Jadi adalah janji bayar. Jadi nanti mereka akan menulis di PTP mereka adalah JB, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, pembayaran apa. Nah, contohnya seperti ini nih. PTP tanggal 12 hari Senin 2021 bulan Mei, pembayaran via Alfa. Mereka akan menulis seperti itu. Ketika teman-teman tidak bisa menepati janji, teman-teman akan didatangi lagi. Itu alasannya. Maka jangan menjanjikan pembayaran atau payment sedikit pun ataupun mencicil. Karena ketika teman-teman mencicil, bunganya saja teman-teman rugi. Kalau saran saya, sudah macet, telat sekalian. Berapa bulan mas? Setahun sekalian nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik. Memang kita punya rasa tanggung jawab yang mendalam, tapi kalau kita paksakan untuk membayar, kita nggak makan, kita nggak punya uang. Gitu teman-teman ya. Harus punya keberanian yang tegas pada diri sendiri. Tapi kalau teman-teman masih kalah dengan kolektor lapangan, sangat saya sayangkan sekali. Teman-teman nanti akan bisa di push atau di press, ditekan sama kolektornya. Lalu jika kolektor itu mengancam, terus memberikan intimidasi, nah teman-teman bisa melaporkan ke polisian. Contohnya dengan pasal 368, ya. Laporkan saja ke polisian. Orang tersebut mengancam saya akan dibunuh. Ada nggak? Ada. Bahkan saya disuruh mati sama petugas lapangannya. Suruh menabrakkan diri di jalan raya. Ada nggak? Ada. Ya. Jadi jangan takut untuk melawan. Saya akan bela kalau teman-teman ada di wilayah Yogyakarta. Saya akan bantu khususnya di Yogyakarta. Gitu ya teman-teman. Inti daripada didatangi kolektor lapangan, jangan panik, jangan takut, santai, hadapi dengan tenang. Nggak ada bedanya didatangi sama kolektor mobil ataupun motor. Kok kolektor aplikasi didatengin takut? Yang nggak ada jaminannya, kecuali kalau didatengin sama kolektor motor, takut nanti jaminannya diambil, motornya diambil. Tapi kalau aplikasi apa yang diambil? Kan tidak ada jaminannya, tidak ada objeknya, fidusianya pun tidak ada teman-teman. Gitu teman-teman ya. Ini video dari saya Stefanio, terima kasih.